Transaksi gadai di PT Pegadaian melonjak selama bulan Ramadan, terutama pada pekan awal Ramadan, seiring meningkatnya kebutuhan dana masyarakat menjelang Idul Fitri. Mayoritas barang yang digadaikan adalah emas, baik itu dalam bentuk perhiasan maupun logam mulia. Gadai sebagai core bisnis PT Pegadaian yang 90% masih didominasi oleh gadai emas. Setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo beberapa waktu lalu, Bank Emas Pegadaian menjadi salah satu respon yang mendapatkan positif dari masyarakat. Hal ini terlihat dari lonjakan deposito emas Pegadaian yang telah mencapai lebih dari setengah ton hanya dalam waktu 2 minggu setelah diluncurkan. Dan untuk membahas hal ini sudah hadir bersama kami Direktur Utama PT Pegadaian, Bapak Damar Latri Setiawan. Selamat pagi Pak Damar. Pagi, Mas Ya, Yuda. Pak Damar ini beritanya bagus sekali tentang Iya, Pegadaian ya. Salah satunya animo masyarakat iya, untuk menggunakan iya, bank Bullion sendiri. iya. Tapi sebelum membahas mengenai Bullion Bank, kita tertarik mengenai bagaimana proses Pegadaian, terutama kalau kita bicara menjelang Lebaran. Banyak sekali kalau saya liputan, orang-orang datang ke Pegadaian untuk mengambil kembali barang-barang yang digadaikan, kemudian mereka ingin merayakan bersama keluarga dengan barang-barang tersebut. Bagaimana Bapak melihat kecenderungan masyarakat Indonesia di jelang Lebaran nih Pak? Baik, saya mulai nih. Pegadaian ini unik ini. Iya, Jadi kalau pas Ramadan gini tentunya banyak kebutuhan. Nah, iya, kebutuhan lebih banyak para UMKM, hmm, pedagang butuh modal. iya, Sehingga pada sebelum Ramadan atau awal Ramadan, penyaluran kredit kami sangat meningkat. Bahkan harian itu kami meningkat 20% per hari, transaksi iya, harian. Kami meningkat terus setiap hari. Karena mereka butuh dana untuk membuat sebagai modal hmm, kerja ataupun untuk beli kebutuhan Ramadan itu sangat besar iya, sekali. Dan tentunya ini kalau Pegadaian ini ahli dalam emas, yang 90% nasabah itu datang ke Pegadaian untuk menggadaikan emasnya. hmm, Karena mereka memang tahu pasti bahwa menabung emas sangat bagus, sehingga kalau ada kebutuhan ya datang ke Pegadaian itu. Dan jujur di Pegadaian ini sangat mudah, cepat, dan aman itu, hmm, Mas Yuda. Dan tetapi nanti kalau mendekati Ramadan, mendekati Lebaran, Lebaran, pas hari seminggu ataupun 5 hari sebelum Ramadan, waktu mau mudik atau sebelum Lebaran, mereka ngambil lagi iya, karena mau pulang kampung, mau ketemu saudaranya, sehingga dipakai lagi untuk emasnya. Ini ada transaksi pelunasan yang sangat besar untuk sebelum Lebaran. hmm, Tetapi di samping itu juga dengan adanya bank emas ataupun literasi mengenai menabung emas yang baik, masyarakat yang dapat THR saat ini, mereka udah pintar. Jadi mengalokasikan dana THR itu untuk beli tabungan emas. Sehingga hmm, tadi di awal disampaikan bahwa pernikahan kami untuk penjualan emas sangat tinggi iya, sekali. hmm. Ya, Mas Yuda. Termasuk tabungan emas, apalagi setelah diluncurkan Pak Presiden mengenai bank emas kita, sehingga deposito sangat menarik untuk masyarakat menaruh emasnya sebagai investasi, Mas Yuda. Iya, ini kalau saya mengutip dari OJK nih Pak, pertumbuhannya mencapai 28,27% dibandingkan periode tahun lalu dan Ya. menghasilkan keuntungan 89,43 triliun per Januari 2025. Itu sebelum ada Bullion Bank, sebelum ada bank emas sendiri. Apakah dengan ada Bullion Bank ini terus meningkat Pak? Seperti apa animo masyarakat terutama tadi Bapak katakan mereka punya alternatif nih untuk menabung emas di Pegadaian. Tentunya alhamdulillah margin Pegadaian ini setiap tahun tumbuh, dan kemarin tumbuh 33% untuk labanya. Jadi tahun 2024 kami tutup sebesar 5,83 triliun untuk Hmm, laba bersihnya. Tentu itu belum ada Bullion Bank, tapi sebenarnya dasarnya di Pegadaian itu udah aktif untuk transaksi emas. ya, Bahkan kami sebelum Bank Emas pun udah menerima gade, dan gade kami itu di seluruh Indonesia. Portofolio saat ini omset kami yang kami salurkan itu 283 triliun. ya, Bahkan OSR-nya yang state itu adalah 89 triliun. Jadi bayangin 89 triliun dalam bentuk emas iya, kami simpan di Pegadaian. Ya, tadi kami memang ahli di bidang emas tersebut, dan kami juga mempunyai produk tabungan emas. Ini udah 10 tahun yang lalu. mhm, Bahkan waktu itu diresmikan oleh Pak Jokowi iya, juga 2015. Jadi pas banget waktu tabungan emas diresmikan Pak Jokowi, sekarang waktu Bank Emas diresmikan Pak Prabowo. Jadi pas banget 10 tahun, iya, jadi kami sudah siap dengan adanya Bank Emas ini, Mas Yuda. mhm. Jadi saat ini dengan adanya Bank Emas, masyarakat semakin mudah untuk melakukan transaksi pembelian emas atau untuk investasi emas, Mas Yuda. Iya, ini dalam 2 pekan sejak diresmikan ada 300 kilogram emas menjadi masyarakat menabung di sana ya Pak. Lalu seperti apa paket-paket yang ditawarkan dan literasi seperti apa yang diberikan Pegadaian terutama untuk memberikan pemahaman Bullion Bank pada masyarakat ini Pak? Baik, Bullion Bank atau bank emas itu ada 4 produk, Mas Yuda. Yang pertama adalah deposito emas.
Jadi selama ini masyarakat kalau nyimpen emas itu nggak dapat apa-apa, dia hanya dapat gainnya, kenaikan harga emasnya. Dengan adanya deposito dia dapat imbal jasa di Pegadaian. Jadi dia beli tabungan emas di Pegadaian, kemudian bisa didepositokan di Pegadaian, dan dia akan mendapat tiap bulan margin dari imbal jasa itu berbentuk emas. Kemudian yang kedua, tujuan dari bullion bank itu atau bank emas ini tentunya untuk menjembatani para pelaku industri emas untuk mendapatkan emas dengan mudah. Sehingga waktu produksi emas ataupun produsen emas ataupun pasar emas butuh emas, datang Pegadaian. Itu pinjem emas di Pegadaian dan dikembalikan dari emas lagi. Jadi itu namanya peminjaman modal kerja bentuknya emas. Kalau di bank kan pinjem duit balik duit. Kalau di bank emas adalah pinjem emas balik emas lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk penyimpanan. Nah, perusahaan-perusahaan besar dalam hal ini untuk trading emas itu butuh penyimpanan, dan salah satu tempat yang kami klaim paling aman itu Pegadaian. Kami punya tempat penyimpanan atau vaulting emas yang sangat terjamin ataupun sangat tingkat keamanannya di skala 10, dan itu kami menjadi jaminan untuk keamanan orang menyimpan emas dalam bentuk besar. Dan saat ini setelah diresmikan udah ada 2 ton yang disimpan di kami gitu. Kemudian yang keempat ada trading. Ya, trading itu jual beli emas dalam bentuk kecil maupun dalam besar kami layanin. Karena kami punya anak perusahaan namanya Gali 24 yang fokus untuk emas ini. Jadi Gali 24 itu semacam produsen emas, kemudian dia penyalur emas, toko emas. Jadi kami punya ekosistem dalam Pegadaian sendiri yang mendukung bank emas ini. Dan inovasi yang cukup masif dari Pegadaian dan sementara loyal nasabah masih banyak, terutama kalau kita bicara tentang selama jelang Ramadan maupun nanti menjelang Idul Fitri. Bagaimana tetap memberikan pelayanan optimal, Pak, pada nasabah, Pak? Jadi Pegadaian itu sudah melakukan transformasi, salah satulah transformasi digital. Nah ini sangat membantu sekali. Dari segala suatu transaksi di Pegadaian itu lewat digitalisasi. Sehingga tadi saya bilang mau nabung emas, mau deposito emas, mau nebus gade, mau nyicil gade itu lewat aplikasi. Jadi sangat memudahkan, mau 24 jam kami bisa. Jadi masyarakat bangun tidur, harga emas mau naik, beli emas itu bisa. Atau makan malam dapat uang THR langsung beli emas bisa. Jadi mempermudah masyarakat dalam pelayanan untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan emas bisa menghubungi Pegadaian dengan lewat aplikasi Pegadaian digital tadi. Tadi Bapak kemukakan terkait dengan keamanan, salah satu hal yang menjadi keunggulan daripada Pegadaian. Seperti apa Pak bentuk pengamanan untuk masyarakat tadi, karena transaksi 90% lebih di emas, sehingga masyarakat merasa secure kalau mereka menabung emas di Bullion Bank ataupun menitipkan emas mereka di Pegadaian, Pak? Secara mungkin nggak saya detail ya, karena ini termasuk rahasia buat ini ya. Tapi kami menggaranti bahwa keamanan Pegadaian ini maupun vault Pegadaian ini kalau pakai skala 10. Jadi segala sesuatunya kami perhitungkan, dan ini ahli-ahli keamanan sudah bergerak sehingga kami jamin untuk keamanan di vault kami. Ya, dengan tadi literasi semakin bertambah, kemudian teknologi, apalagi yang perlu diinovasikan dari Pegadaian, mengingat sekarang masyarakat percaya emas itu sebagai safe haven ya Pak, daripada mungkin mereka menimbang uang ataupun perhiasan seperti itu. Nah sejauh ini bagaimana Pak menangkap animo masyarakat ini dengan momentum Bullion Bank yang baru diresmikan? Ya alhamdulillah Pegadaian ini sebagai salah satu anak BUMN atau masuk BUMN itu terpercaya ya. Dari Pegadaian sendiri udah pengalaman 100 tahun lebih, dan nanti 1 April itu ulang tahun yang ke-124. Sehingga kami mengklaim bahwa transaksi emas ya di Pegadaian yang paling aman. Karena apa? Kami juga diawasi OJK, diawasin BPK, diawasin BPKP, kemudian diawasin kementerian sendiri ataupun holding sendiri. Sehingga segala sesuatu GCG kami sangat bagus sekali, dan kami harapkan pasti masyarakat percaya dengan adanya Pegadaian. Apalagi kinerja Pegadaian setiap tahunnya meningkat dengan baik sekali, Mas Yuda. Perbankan tidak bisa dilepaskan dengan teknologi dan fintech. Pegadaian sudah melakukan inovasi tersebut, bahkan menjadi pelopor bank bunian ataupun emas di perbankan. Tapi persaingan juga tetap ada. Bagaimana Pegadaian bisa berkompetisi dengan bisnis yang serupa dan mendapatkan hati di para nasabah, Pak? Ya tentunya pertama pelayanan yang utama. Pelayanan itu kami bisa mulai dari cabang kami, dari agen kami, dari aplikasi kami, itu pelayanan kami tingkatkan. Dana biaya terbesar di Pegadaian atau CAPEX terbesar itu habis untuk IT kami. Itu pelayanan terutama, orang semakin nyaman akan semakin percaya. Kemudian yang kedua tentunya biar mereka percaya dengan Pegadaian. Pegadaian itu alhamdulillah punya ekosistem sendiri. Jadi Pegadaian punya anak perusahaan namanya Gali 24 yang kami sebut tadi. Ini yang mensuplai kebutuhan emas kita.
Gali 24 itu bisa mencetak, bisa memproduksi LM sendiri, bisa memurnikan emas sendiri. Kemudian juga ada anak perusahaan satu lagi namanya Pesona Optimaja yang bertugas untuk mengirimkan permintaan mendistribusikan seluruh Indonesia. Sehingga ini keunggulan kami. Mungkin ada pesaing kami jaringannya mungkin kalah. Ada pesaing kami mungkin dia nggak punya ekosistem yang mirip kami. Kami punya anak perusahaan yang bergerak di bidang emas. Itu mungkin akan ketinggalan 5-10 tahun lagi gitu. Maksudnya karena kesiapan kami Gali 24 itu benar-benar punya pabrik yang di situ bisa sehari bisa memurnikan emas 8 kilo gitu kan. Atau kemudian kami juga punya sumber emas sendiri, itu sehingga menjadi kekuatan kami. Yang kedua, Pegadaian juga tentunya menjalin komunikasi atau kolaborasi dengan pelaku industri. Tentunya untuk pengusaha permata emas, kemudian pengusaha emas, mining emas, itu kami lakukan kerjasama dan kami melakukan kolaborasi dengan baik. Kalau bicara emas ini harganya selalu fluktuatif, Pak. Meskipun menjadi safe haven dan menjadi pilihan untuk menabung keamanan finansial para nasabah. Nah, tadi saya mendengar Bapak sudah membangun ekosistem yang cukup baik dan anak perusahaan yang mendukung. Apakah dengan ekosistem yang cukup baik, anak perusahaan yang mendukung ketersediaan emas, pemurnian emas, kemudian juga safety-nya cukup baik, itu juga bisa menambah trust ketika misalkan fluktuasi harga emas ini terjadi, Pak? Itu tadi ada tambah satu, Pegadaian itu satu holding dengan BRI, sehingga BRI itu suatu bank terbesar di Indonesia, sehingga dia mendukung mendukung bank emas itu Pegadaian, baik dari sumber pemodalan, baik untuk cross sellingnya, sehingga kami semakin kuat karena di belakang kami ada BRI. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, mohon maaf pertanyaannya. Kalau bicara mengenai fluktuasi harga, seperti apa gitu, Pak? Di Pegadaian ini teman-teman kalau mau nabung emas, Pegadaian itu punya emasnya dulu. Jadi 1 lawan 1. Mau nyicil emas, Pegadaian sudah punya dulu, baru nasabah beli. Jadi bukan uangnya nasabah kita kumpulkan kemudian kami belikan emas, enggak. Pegadaian punya emas dulu, baru kita lempar ke masyarakat untuk nambah. Sehingga harga naik turun tidak pengaruh di Pegadaian karena 1 lawan 1. Jadi bukan 20% emasnya kemudian yang derivatif 100% enggak. Kami 1 lawan 1. Sehingga ini menjadi mitigasi risiko buat kami. Jadi akan aman kalau nggak di Pegadaian. Nggak di 10 gram ya kembali 10 gram. Ya mau nabung 10 gram ya nanti bisa ngambil 10 gram. Meskipun harga naik turunnya. Sehingga ini menarik gitu. Dan kita melihat bahwa sejarah mungkin zaman berapa 14 abad yang lalu gitu, harga emas itu akan naik untuk jangka panjang. Untuk jangka pendek tentunya harga volatility-nya yang naik turunnya ada. Atau mungkin, tapi saran saya juga harus hati-hati juga. Emas ini naiknya karena masalah teknikal atau masalah fundamental. Itu juga harus pintar-pintar juga membaca hal ini gitu. Jangan sampai masyarakat itu terbawa emosi gitu kan, akhirnya dia main spekulasi. Jangan main spekulasi untuk emas, tapi lihat benar-benar apakah ini fundamental atau enggak. Tapi untuk jangka panjang, itu tadi saya bilang jangka pendek ya, tapi untuk jangka panjang dipastikan sejarah membuktikan bahwa emas semakin hari akan semakin naik untuk jangka panjang. Apalagi dengan beberapa indikator yang safety sekali buat masyarakat ya. Pak, ini yang menarik adalah Pegadaian sendiri adalah segmen gadainya mencapai 83%, kemudian segmen non gadai 15-17%. Apakah akan meningkatkan kembali untuk segmen non gadai ini, Pak? Sehingga tadi selain Bullion Bank, apalagi Pak yang bisa ditingkatkan dari pendapatan Pegadaian dan bagaimana literasi masyarakat untuk menggunakan Pegadaian tidak lagi seperti orang zaman dulu ya, datang untuk meminta uang, kemudian nanti ketika lebaran diambil lagi perhiasannya. Konvensional itu sudah berubah cukup signifikan, Pak. Tapi tadi saya baca non gadai masih sebesar 15-17%, Pak. Gini, Pegadaian ini memang core-nya di emas. Dan ini menjadi fokus dari holding itu. Karena kami satu holding sama BRI tentunya ada yang non gadainya. Kami juga mempunyai produk non gadai, sehingga holding membagi, Pegadaian kamu fokus di gadai ya, 80 minimal, yang selebihnya kamu bisa untuk berkembang lain. Nah, karena kami punya jaringan sangat banyak, 4.085 jaringan, tentunya kami memanfaatkan jaringan ini. Dan kami juga belajar dengan BRI, kami sekarang ini menyalurkan namanya kurs syariah. Jadi kami, teman-teman kami, awal kami belajar sehingga kami bisa menyalurkan kurs syariah ataupun mikro lagi sebesar 15%. Nah, ini menjadi peluang kami juga, sehingga nanti perekonomian menjadi bagus, likuiditas di masyarakat semakin banyak, sehingga kami juga sudah siap sebagai pelampungnya atau pendamping dari bisnis gadai ini. Itu kami ada namanya
cimringan mikro. Kemudian kami juga punya teknologi untuk digital lending. Jadi para pengusaha ataupun para pelaku UMKM itu bisa mengajuin pegadaian dengan cara dia punya invoice, dia punya project, itu kami bisa masuk di digital lending ini. Jadi kami bisa masuk situ. Kemudian juga kami punya produk lain misalnya Arum Haji, dana talangan haji. Jadi masyarakat yang mau naik haji gitu kan, tapi dia nggak punya uang untuk bayar uang muka haji, itu bisa kadang pegadaian kita talangin dulu untuk pembiayaan haji tersebut. Termasuk kami juga punya semacam multi finance, itu kami sudah portofolio menjadi 3 triliun itu untuk kendaraan bermotor, masyarakat mau nyicil kendaraan bermotor itu bisa. Jadi itu produk-produk lain, Mas Yuda. Ya, Pak, terakhir tantangan dari Pegadaian sendiri, Pak. Mengingat memang sudah bertumbuh sangat pesat, kemudian juga diversifikasi usahanya juga cukup banyak, dan trust dari masyarakat selama ratusan tahun sudah terbina. Apa yang perlu dilakukan oleh Pegadaian untuk terus bertransformasi, mengingat sekarang persaingan juga cukup ketat, trust masyarakat juga harus tetap dijaga, Pak? Kami tetap pertama masalah teknologi. Itu dari fokus, karena teknologi sangat cepat sekali. Jadi tantangan kami harus tetap bisa mengikuti teknologi yang terakhir, dan keamanan teknologi kami jaga, itu tantangan utama. Yang kedua adalah tentunya dari culture-nya. Kami meningkatkan bagaimana transformasi culture di Pegadaian ini berjalan lancar. Ya. Anak-anak insan-insan Pegadaian ini mempunyai jiwa akhlak yang bagus, yang itu kami fokuskan. Jadi ada 2 hal yang utama, yaitu masalah digital sama dengan masalah culture. Tentunya juga ketiga nanti karena kami memaksimalkan dengan adanya kolaborasi dengan holding, kolaborasi dengan pihak lain, itu menjadi kunci utama dalam kesuksesan ke depan. Wah, menarik sekali perbincangan, Pak. Mudah-mudahan Pegadaian bisa terus maju bertransformasi, merupakan kesempatan buat masyarakat dan saya sendiri untuk menabung emas juga di Pegadaian. Udah punya tabungan emas belum, Mas? Belum, Pak. Kayaknya saya harus coba. Hari harus punya tabungan emas, karena sangat simpel sekali dengan aplikasi. Dalam waktu 2 menit udah langsung bisa punya tabungan emas. Pak Damar, terima kasih waktunya. Terima kasih, Mas Yuda. Sampai ketemu lagi. Sukses. Salam sehat. Terima kasih, Bapak. Ya, CNN Indonesia Bisnis akan kembali dengan informasi menarik lain.